Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Nah, Ustaz. Gimana, Ustaz? Sehat, Ustaz, ya? Alhamdulillah, kegiatan padat meskipun Ramadan. Semalam aja pulang hampir jam 2. Masya Allah. Pagi tadi udah berangkat ke Cibitu ngajar untuk para kader hafid Quran. Masya Allah. Lanjut insya Allah dengan podcast ini. Karamakumullah. Begini, Ustaz. Berbicara tentang semangat di bulan Ramadan, Ustaz. Orang Indonesia itu, Ustaz, mereka kebanyakan terjebak dengan satu buah hadis, Ustaz. Hadisnya tuh naumus shaim ibadah. Sehingga kebanyakan dari mereka itu banyak yang malah tidur-tiduran ketika Ramadan. Malah santai-santai ketika Ramadan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah memang esensi Ramadan itu dengan santai-santai, dengan tidur-tidur, atau justru malah sebaliknya, Ustaz? Banyak aktivitas, banyak pekerjaan. Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabin wala haula wala quwwata illa billah ba'd. Allah itu sayang kepada orang beriman. Kasih sayang Allah itu nampak sekali dengan orang-orang beriman itu senantiasa diarahkan agar mengerjakan hal-hal yang benar, agar mereka itu bahagia dunia sampai akhirat, dan sekaligus diajarkan agar mereka itu menghindarkan segala hal yang buruk, yang batil, karena itu bisa mencelakakan dunia sampai akhirat. Karena itu di dalam Al-Quran itu ada 90 ayat yang kata Ibnu Mas'ud, Allah sedang berbicara kepada orang beriman agar mereka melakukan memperhatikan dua hal: perintah yang harus dijalankan, larangan yang harus ditinggalkan. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Apa yang perintahkan jalankan, yang dilarang tinggalkan. Sami'na wa ata'na. Tidak ada tawar-menawar. Dan jangan kalian mengikuti jejak-jejak setan, langkah-langkah setan, karena setan itulah musuh kalian yang sebenarnya. Nah, ke atas dasar itu, maka arahan kita dari Allah SWT untuk menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Di antara perintah itu adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada umat yang terdahulu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di sini perintah Allah kepada kita orang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Di dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, mengharap ridha Allah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Itu di waktu siang. Di waktu malam Nabi pun mengatakan, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa, yang melakukan qiyamul lail, kalau Ramadan disebut dengan tarawih, pada waktu malam dengan penuh keimanan mengharap ridha Allah, maka orang itu akan terampunkan dosa-dosanya. Berarti ketika masuk Ramadan, siangnya berpuasa, malamnya melaksanakan qiyamul lail, tarawih. Nah, karena itu inilah satu cara Allah untuk mendidik kita supaya efektif siangnya, efektif malamnya. Gitu. Jangan sampai kemudian kita justru malam tidur, siang tidur, nanti pengajian tidur, Jumatan tidur. Gimana tidur melulu? Nah, bisa jadi ini mungkin salah makan atau terlalu apa namanya, tidak memperhatikan
kapan waktu tidur, kapan tidak. Kan gitu. Karena itu Ramadan ini adalah bulan justru harus efektif, justru harus produktif, justru harus meningkatkan amal solehnya, bukan untuk leha-leha, apalagi untuk sia-sia. Naudzubillah min dzalik. Makanya para ulama rahimahullah seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, kalau sudah masuk Ramadan, beliau khatamkan sehari pagi, sehari malam. Jadi maksudnya pagi sehari itu 2 kali. Pagi hatam Quran, nanti malam pun hatam Quran. 2 kali hataman dalam sehari. Nah, kita ini sekarang sudah sepekan nih, udah berapa kali hatam Quran? Nah, coba kita tanya sama diri kita. Makanya justru Ramadan itu interaksi kita kepada Al-Quran itu yang harus ditingkatkan. Nah, kedekatan kepada Allah, kata Imam Sufyan Ibn Uyainah, akan diukur dengan kedekatan kita kepada Al-Quran. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, maknanya kita dekat sama Allah. Ya, di Indonesia masih ada ditemukan di satu daerah, mereka khatam Quran dalam semalam. Ketika sholat tarawih, 30 juz. Dari mulai malam sampai menjelang sahur. Luar biasa itu. Gitu. Saya menemukan ada ibu-ibu yang beliau itu kali di luar puasa Ramadan itu bisa khatam Quran sehari 10 juz. Kalau udah masuk Ramadan, beliau khatamkan 15 juz sehari. Itu ibu-ibu nenek-nenek umur 65 tahun lah itu. Nah, karena itu kita jangan kalah sama nenek-nenek kakek itu. Makanya semangat kita untuk melaksanakan Ramadan itu harus semangat perjuangan. Kalau bahasa para ulama itu, jadi surat Al-Muzammil itu perintah untuk qiyamul lail. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Perintah untuk qiyamul lail kepada Rasulullah dan para sahabat. Nah, sementara Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir, itu perintah untuk bergerak di waktu siang. Jadi namanya qiyamul lail dan qiyamun nahar. Ya kan? Qiyamul lail dan qiyamun nahar. Itu satu interaksi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi malamnya itu ibadah, siangnya bergerak. Bergerak dakwah kah, berbisnis kah, melakukan satu langkah-langkah apa yang positif. Mencari ridha Allah SWT di muka bumi ini. Nah, karena itu kembali kepada pertanyaan tadi, Ramadan bukanlah bulan untuk berleha-leha, tidur-tiduran, buang-buang waktu, sia-sia. Jangan. Justru kalau kita perhatikan turunnya perintah ibadah Ramadan pada saat awal terjadi, umat Islam sedang perang Badar. Nah, itu maknanya memang Ramadan itu harus menjadi semangat juang, bukan malah malas-malesan. Harus produktif, begitu. Nah, inilah kesadaran kita. Ayo kita gunakan. Sementara hadis yang dipakai tadi itu hadis lemah. Dhaif. Lemah, dhaif, hadis lemah, nggak bisa dipakai. Ya, apalagi untuk membuka jalan orang malah bermalas-malasan. Kalau hadis dhaif untuk memotivasi orang beramal masih bisa diterima. Lah ini malah melemahkan, suruh tidur dulu coba itu kan. Meskipun tanpa hadis itu, kalaupun kita kecapean tidur itu berpahala. Karena kita laksanakan ibadah pada bulan Ramadan. Makanya para sahabat anhum itu disebut oleh Hasan al-Basri, hum ruhbanun bil lail, fursanun bin nahar. Mereka itu ahli ibadah di waktu malam dan kemudian singa-singa di waktu siang. Mantap itu. Bagaimana kita kader-kader umat ini harusnya melakukan seperti itu. Nah, jadi mungkin kalau saya simpulkan seperti ini, benar nggak Ustaz? Seandainya hadis itu kita gunakan, misalnya kita paksakan untuk gunakan hadis itu, maka kita memahaminya bukan mafhum muwafaqah tapi mafhum mukhalafah. Artinya tidur aja ibadah, apalagi ibadah pasti akan semakin besar pahalanya. Itu kalau orang punya kesadaran. Sebenarnya tidur itu malah melemahkan. Iya, karena tidur itu mengurangi aktivitas. Antum lihat, manusia seperti kita ini punya waktu cuma 24 jam. Rata-rata tidur itu menurut ahli kesehatan 8 jam. Maknanya sepertiga umur kita akan habis untuk tidur. Kalau saja kemudian
sepertiga kita menguap untuk tidur, hasilnya apa? Iler. Kalau ilernya walet bisa dijual, lah iler kita apa? Makanya karena saya kalau bisa tidur itu dikurangi. Malah dikurangi. Harus dikurangi. Ada penelitian yang menyebutkan bahwa orang yang tidur dari jam 9 sampai jam 12 itulah tidur yang paling efektif. 1 jamnya sama dengan 3 jam. Gitu. Berarti kalau kita tidur 3 jam sama dengan 9 jam cukup. Saya yakin tuh kalau anak-anak milenial, para siswa, para mahasiswa, dia tidur jam 9, bangun jam 12. Kemudian tahajud, baca Quran, terus belajarlah pelajaran-pelajaran itu. Baca itu pelajaran-pelajaran itu. Saya yakin akan jadi juara itu di sekolahnya. Gitu. Makanya ada juga anak kita setelah saya terangkan begini yang mau praktekin. Di Al-Islam ini ada yang praktekin. Rupanya jam 9 tidur, jam 12 bangun dia. Nah, berikutnya sakit. Gitu. Karena perubahan dari kebiasaan kepada kebiasaan yang seperti itu kan nggak bisa drastis. Ya bisa jadi itu butuh waktu penyesuaian. Atau yang kedua kurang gizi. Ya kan bisa jadi kurang gizi kan. Makanya ada perhatikan proses perubahan, kemudian kebutuhan fisik kita terhadap gizi supaya tubuh kita itu tetap sehat. Ya kan? Makanya ikutilah sehat ala Rasulullah. Mungkin ini perlu juga pembahasan itu. Bagaimana sehat ala Rasulullah. Karena Rasulullah itu tubuhnya itu 30 kali lipat lelaki yang paling kuat. Gitu. Makanya kalau para sahabat sudah nggak kuat, Rasulullah masih kuat. Gitu. Ketika menggali parit, perang Khandaq itu kan menggali parit itu cukup besar itu. Di sana itu kan tanahnya bukan tanah seperti kita, gembur. Karena itu kan pegunungan. Itu kalau mecahin batu nggak kuat, Rasulullah memecahin itu. Fisik Rasulullah kuat, makanya isinya 9. Kita satu nggak mangke. Nah, kan nggak kuat. Udah gitu makanya kerupuk apa ini, mungkin nggak kuat itu. Nabi Muhammad itu makanya kurma sama air. Kita makan kurma kalau nunggu Ramadan. Kalau nggak Ramadan nggak makan kurma. Nah, itu perlu kita perbaikan gizi juga. Jadi kembali kepada arti tidur. Tidur itu sesuatu kebutuhan manusia, ya kan? Malahan tidur itu kalau nggak terpenuhi orang bisa sakit. Tetapi jangan sampai berlebihan. Ya, kita ambil secukupnya saja. Ada cerita menarik yang saya alami. Saya diundang oleh seorang bapak-bapak ke vilanya. Kami nginep. Vilanya bagus, 2 gunung. Pada waktu ini di Ramadan ya, waktu sarapan saya tanya, Pak, buat apa Bapak bikin villa ini? Ya buat istirahat Pak Ustaz. Lah kan Bapak udah punya rumah di Jakarta. Bapak ke sini cuma nambah iler Pak. Karena cuma buat tidur. Coba kalau ini dibuat pesantren, wah luar biasa nilai Bapak. Itu bisa menjadi tiket menghadap Allah. Ya, villa Bapak berubah jadi pesantren. Masuk di kepalanya, dia musyawarah sama istrinya, setuju Pak Ustadz, sekarang jadi pesantren. Makanya pentingnya kesadaran itu luar biasa. Coba seandainya orang-orang kaya itu punya kesadaran seperti Bapak ini, akan berdiri pesantren-pesantren, melahirkan anak-anak yang hafal Quran, menguasai IT, ya, kader-kader umat yang memiliki kepemimpinan, memiliki kemampuan, akan terjadi perubahan besar ke depan itu. Cuman banyak orang-orang kaya itu tidak memahami itu. Mereka hanya cari untuk memuaskan perutnya dan dibawa perutnya. Hanya untuk kadang-kadang foya-foya yang nggak ada gunanya. Ya, wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap nikmat yang Allah berikan kepadamu. 4 pertanyaannya kan. Ya, umurmu untuk apa kamu gunakan? Masa mudamu, ya, untuk apa kamu gunakan? Ilmumu, sejauh mana kamu amalkan? Dan hartamu, 2 pertanyaan harta. Dari mana kamu peroleh? Dan untuk apa kamu gunakan? Silakan dijawab nanti bagi mereka yang sudah dikaruniai oleh Allah harta yang banyak itu. Makanya kata Nabi dari Tirmidzi, kata Nabi mengatakan begini. Bahwa segala sesuatu
yang tidak digunakan untuk mengingat Allah itu sia-sia. Ya, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa ma kana li dzikrillah. Dunia dan seisinya dilaknat oleh Allah kecuali yang digunakan untuk mengingat Allah, untuk ibadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Makanya kata siapa namanya Hasan Basri rahimahullah, ulama tabi'in mengatakan kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allahi fa innaha baliyah. Setiap nikmat yang tidak menghantarkan engkau mendekatkan diri kepada Allah, taat kepada Allah, maka nikmat itu akan berubah menjadi bala. Nikmat harta, nikmat anak, nikmat fasilitas, nikmat apa saja. Jangan sampai kita sia-siakan, tidak kita gunakan untuk mencari ridha Allah. Nah, karena itu tidur ini juga nikmat, tapi jangan berlebihan. Bahkan Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad itu menerangkan misi puasa Ramadan itu ada 5. Kalau orang tidak memperoleh 5 ini, berarti Ramadannya harus dievaluasi ulang. Karena misi Ramadan ini adalah di antara yang terbesar itu untuk apa? Menekan hawa nafsu. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Kullu 'amal ibn Adam lahu al-hasanatu bi 'ashri amsalha ila 700 dhif." Qala Allah Ta'ala, "Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Innahu taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli." Jadi kata Rasulullah SAW, hadis qudsi, Allah berfirman, setiap kebaikan hamba Allah akan dibalas 1 kepada 10 dan 700 kali lipat. Kata Allah, kecuali puasa Ramadan, aku yang akan membalasnya. Kalau Allah membalasnya berarti tanpa batas. Kenapa? Karena orang yang berpuasa Ramadan itu dia telah meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan berhubungan suami istri karena Allah. Itu nilai besarnya. Nah, makan, minum, dan seks itu adalah pembentuk syahwat manusia. Kalau itu tidak terkendali, maka liarlah manusia itu. Antum lihat, ketika orang itu makannya haram, lihat perilakunya. Pasti melampaui batas. Atau dia minum yang haram, minum minuman keras atau narkoba, lihat perilakunya akan melampaui batas. Atau dia meletakkan seksnya di tempatnya haram, ya, maka apa yang terjadi? Dia akan melampaui batas. Nah, di dalam Zadul Ma'ad ditambah 2 lagi yang akan dapat merusak syahwat manusia itu 2, tidur dan ngomong, tidur dan bicara itu. Makanya pembentuk syahwat itu 5 kata beliau: makan, minum, seks, tidur, dan bicara. Makanya tidur jangan berlebihan. Justru puasa itu untuk mengurangi tidur kita. Ya, kemudian bicara pun juga kita batasi. Jangan bicara kecuali yang benar. Makanya kata Jabir bin Abdullah, jangan samakan engkau ketika kamu di luar puasa Ramadan di saat kamu dalam bulan puasa Ramadan. Nggak sama itu. Ya, makanya ketika masuk Ramadan harus berbeda pribadi kita. Jangan ngomong kecuali yang benar. Tidur secukupnya saja. Ya, kemudian syahwat kendalikan itu. Kemudian makan minum, ya udah. Seluruh ulama sepakat secara fikih ya. Makan, minum dan melampiaskan berhubungan suami istri itu haram ketika dia sedang berpuasa. Kecuali kalau lupa. Kalau lupa makan, minum masih mungkin. Lupa berhubungan suami istri gimana? Karena ada dua pihak kan, ada 2 pihak itu kan. Gitu. Meskipun terjadi di masa Rasulullah, ada seorang bapak-bapak mengaku bersalah karena berhubungan suami istri di tengah puasa siang Ramadan. Gitu. Tapi istrinya nggak dipersalahkan, berarti si suaminya yang mempeng nih. Yang maksa. Ya, bukannya yang dipersalahkan suaminya. Gitu. Oke, barakallahu. Saya kira itu. Jadi tidur itu harusnya menjadi satu pengendalian dari diri kita supaya syahwat kita tidak liar. Orang yang banyak tidur itu pasti syahwatnya juga tidak terkendali. Gitu. Nah, ukuran tidur apa? Melewati salat.
Kalau sampai seorang tidur melewati kewajiban sholat, berarti itu berlebihan sudah. Makanya sebelum adzan subuh sudah bangun. Lewat subuh berarti syahwatnya kuat itu. Karena tidurnya kan. Itu. Barakallahu. Nah, Ustaz. Baik, tadi saya menangkap beberapa hal. Yang pertama mungkin saya lebih cenderung kepada ketika Ustaz berbicara tentang perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Dari situ saya ingin menanyakan, adakah kejadian-kejadian besar yang terjadi di bulan Ramadan? Kemudian apa hikmah yang bisa kita aplikasikan di zaman sekarang, Ustaz? Terutama dalam masalah dakwah, dalam masalah tarbiyah dan pendidikan, Ustaz. Cakep. Jadi